baik, di sini saya akan menjelaskan tentang dasar teori dari metode regular palsy. Jadi metode regular palsy ini sama dengan bisection. Perbedaannya hanya pada metode pencarian titik antara yang menggunakan rumus beda. Rumus ini memungkinkan titik antara mempunyai jarak lebih dekat dengan nilai akar yang dituju, sehingga jumlah perulangan yang diperlukan untuk mencapai toleransi error yang dituju menjadi sedikit. Oke, rumusnya yang digunakan adalah di sini kita lihat ada C sama dengan F dalam kurung B kali A min F dalam kurung A kali B per F dalam kurung B min F dalam kurung A. Lanjut, di sini ada algoritma programnya. Yang pertama di sini kita definisikan fungsi f x. Tentukan yang kedua, tentukan batas bawah A dan batas bawah B. Jadi nanti di sini kita akan minta inputan dari A dan B-nya. Ketiga, tentukan toleransi error E dan iterasi maksimum N. Keempat, di sini hitung FA sama dengan F dalam kurung dan FB sama dengan F dalam kurung B. Untuk iterasi pertama sama dengan 1 sampai dengan N atau error jika lebih dari E, batasan error. Oke, di sini ada hitung C sama dengan F dalam kurung B, rumus yang tadi. Rumus yang tadi sudah saya jelaskan. Lanjut ke hitung FC sama dengan F dalam kurung C, hitung error sama dengan FC FA kali FB kurang dari 0, maka proses masih bisa dilanjutkan. Ini adalah semacam if else nya atau apa ya namanya, percabangan. Oke. Ini percabangannya ya. Jika FC kali FA kurang dari 0, maka B sama dengan C, dan FC kali FB kurang dari 0, maka A sama dengan C. Akar persamaan adalah C. Ini adalah contoh soal. Tentukanlah akar fungsi dari fx sama dengan x pangkat 3 tambah x pangkat 2 dikurang 3x min 3 sama dengan 0 jika A sama dengan 0 dan B sama dengan 2 pada iterasi kedua. Penyelesaian sama dengan fx sama dengan x pangkat 3 tambah x pangkat 2 min 3x min 3 sama dengan 0. Iterasi 1, kita di sini mencari FA-nya dulu. A-nya itu adalah 0. Jadi kita masukkan ke dalam X-nya. FA sama dengan 0 pangkat 3 tambah 0 pangkat 2 dikurang 3 kali 0 dikurang 3. Hasilnya adalah min 3. Lalu kita masukkan yang B-nya. B-nya sama dengan 2. Jadi kita masukkan 2 pangkat 3 tambah 2 pangkat 2 kurang 3 kali 2 kurang 3, yaitu hasilnya plus 3. Jadi kita masuk ke satunya, kita sini mencari C-nya dengan rumus FB dikali A dikurang FA kali B dibagi dengan FB dikurang FA. FB-nya tadi ketemu 3, lalu dikali 0 dikurang F. A-nya tadi ketemu min 3, lalu dikali 2 untuk B-nya per F kali 3 F3 dikurang F min 3, yaitu C-nya 1. Lalu dimasukkan ke persamaan fungsi tadi. Yang pertama FC-nya tadi C-nya 1, jadi kita masukkan 1 pangkat 3 tambah 1 pangkat 2 dikurang 3 kali 1 kurang 3. 1 tambah 1 kurang 3 kurang 3 lagi sama dengan min 4. Baik, di sini saya akan menjelaskan literasi ketiga dengan contoh soal sebagai berikut. Literasi 2. Di sini karena fungsi C kali fungsi B lebih kecil dari 0, maka A sama dengan C. Jadi nilai A diganti nilai C di sini. A1, B-nya tetap. Kita cari fungsi A-nya. Fungsi A sama dengan 1 pangkat 3 plus 1 pangkat 2 min 3 kali 1 min 3 sama dengan min 4. Setelahnya hasilnya kita cari fungsi B terlebih dahulu. 2 pangkat 3 plus 2 pangkat 2 min 3 kali 2 min 3 sama dengan 3.
Setelah diketahui fungsi A dan fungsi B, kita cari C-nya dengan cara fungsi B kali A min fungsi A kali B per fungsi B min fungsi A sama dengan 1,571. Setelahnya kita cari fungsi C. Fungsi di sini adalah hasil dari perhitungan C tadi, yakni 1,571 pangkat 3 plus 1,571 pangkat 2 min 3 kali 1,571 dikurangi 3. Hasilnya adalah min 1,364. Dalam hasil ini fungsi C kali fungsi B masih lebih kecil dari 0, maka proses masih bisa dilanjutkan ke literasi selanjutnya yang akan dijelaskan teman saya. Oke, perkenalkan, nama saya Aldi dari Prodi Teknik Elektro. Di sini saya mau menjelaskan program yang telah saya buat sebelumnya, yaitu metode regular falsi. Tujuan dari dibuatnya program ini adalah untuk mempermudah kita mencari akar persamaan dari sebuah fungsi. Sebelum membuat program, kita harus menentukan algoritma programnya itu sendiri. Untuk contoh algoritma itu kurang lebih seperti ini. Ya, yang pertama tahapannya adalah kita harus mendefinisikan fungsi dari kasusnya itu sendiri. Kemudian tentukan batas awal, saya ibaratkan A dan B. Kemudian tentukan toleransi error dan iterasi maksimumnya. Kemudian kita cek fungsi A dan fungsi B-nya. Kemudian kita buat iterasinya, iterasi awal atau iterasi 0 sampai dengan iterasi maksimal yang kita tentukan atau hingga error yang telah kita masukkan sebelumnya atau batas error yang telah kita masukkan sebelumnya. Pada setiap iterasi itu terdapat 3 perhitungan ini ya. Jadi setiap misalnya iterasi 0, 1, 2, 3, jadi setiap iterasi itu terdapat hitungan ini yang dihitung secara berulang-ulang, yaitu hitung C, hitung FC atau fungsi C, dan proses uji atau pengujian daripada fungsi C terhadap fungsi A. Jika hasilnya adalah kurang dari 0 atau negatif, maka ganti batas awal C dengan C. Namun sebaliknya, jika hasilnya lebih dari 0 atau positif, maka ganti batas awal A dengan C. Lalu untuk output atau hasilnya, di sini saya ibaratkan dengan C. Jadi akan mengeluarkan output atau akarnya akan ketemu ya istilahnya, atau iterasinya akan berhenti jika sudah mencapai jumlah iterasi yang kita tentukan sebelumnya, atau akan berhenti jika sudah mencapai toleransi yang telah kita inginkan tadi, baru akan di print outputnya. Dan opsionalnya di sini saya juga akan membuat tabel sederhana agar fungsinya enak, agar visualnya enak dilihat sedikit ya. Dan di sini untuk contoh kasus fungsinya adalah yaitu fungsi x pangkat 3 ditambah x pangkat 2 dikurang 3 kali x dikurang 3 sama dengan 0. Untuk batas awal A adalah 0, batas awal B adalah 2. Nah, jadi setelah membuat algoritmanya, langkah selanjutnya adalah kita masuk untuk pembuatan programnya. Dan di sini saya menggunakan Python ya. Nah, untuk baris pertama yang saya buat ini adalah fungsi dari visual tabel sederhananya. Sekali lagi ini opsional, jadi saya langsung skip saja ke fungsi dari regular falsinya sendiri. Di sini saya membuat 2 fungsi ya. Yang pertama fungsi untuk iterasi regular falsi itu sendiri, dan kedua adalah fungsi untuk menampung fungsi kasusnya ya. Nah, yang pertama yaitu fungsi dari regular falsi. Di sini saya namakan fungsi RF atau singkatan dari regular falsi yang terdiri dari parameter f. F ini adalah fungsi atau fungsi kasusnya itu ya. Jadi supaya tidak menuliskan kasusnya kayak tadi ya, yang contohnya tuh ini x pangkat 3 ini yang saya tuliskan di sini. Jadi untuk mempersingkat, jadinya saya buat fungsi baru, deklarasi fungsi efek ya saya namanya. Isinya adalah kasusnya itu, jadi tinggal saya panggil f saja, jadi returnnya adalah ini. Jadi jika saya panggil f,
itu sama dengan saya memanggil ini, jadi tidak perlu saya menulis ini ya, karena nanti butuh banyak ini karena dideklarasikan secara berulang, makanya saya taruh dalam sebuah fungsi saja. Jadi tinggal saya panggil saja fungsinya, yaitu f, ini adalah kasusnya tadi, lalu ab adalah batas awalnya, lalu ini adalah toleransi maksimal atau error maksimal yang kita inginkan, dan max iter ini adalah maksimal iterasi yang kita inginkan juga. Lalu kita kembalikan nilainya ke tabel untuk ditampilkan. Kemudian jumlah iterasi kita mulai dari 0, lalu kita buat perulangan ya, karena untuk iterasi jadi kita butuh perulangan. Jadi ini artinya adalah ketika jumlah iterasi kurang dari max iter ini adalah maksimal iterasi yang ditentukan. Jadi jika jumlah iterasinya masih di bawah dari iterasi yang kita tentukan di awal atau masih kurang dari maksimal iterasi yang kita tentukan di awal, maka dia akan mengurangi semua perintah yang ada di bawah ini secara terus-menerus hingga iterasi yang akan berhenti hingga iterasi yang kita inginkan. Jadi dia akan mengulangi ini terus ya hingga jumlah iterasi ini sama dengan maksimal iterasi yang kita tentukan tadi. Nah, isi di dalam perulangan adalah perintahnya seperti ini. Saya buat variabel baru bernama fungsi A yang akan menampung dari fungsi variabel batas awal A. Lalu saya juga buat variabel yang bernama fungsi B untuk menyimpan variabel dari hasil fungsi batas bawah B. Kemudian ini nantinya akan saya gunakan untuk pemanggilan berikutnya, jadi tidak perlu repot-repot menuliskan hasilnya nanti. Jadi saya taruh di variabel fungsi A dan fungsi B. Kemudian ini adalah perintah untuk penanganan kasus khusus pembagian dengan 0, karena kan fungsi A dan fungsi B ini kan sangat memungkinkan jika hasilnya sama. Maksudnya gini, fungsi A dan fungsi B ini kan mungkin sekali kalau hasilnya itu sama-sama 2, sama-sama 3, itu kan mungkin sekali. Nah, kalau hal itu sampai terjadi, maka di dalam rumus regular falsinya ini nanti kan dibagi. Ini kalau dibagi ini hasilnya 0. Jadi kalau 0 dibagi bilangan berapapun itu kan error nantinya. Nah, untuk menghindari error itu, saya buat perintah ini ya, deklarasi ini, yaitu jika fungsi A sama dengan hasilnya dengan fungsi B sama-sama 2, sama-sama 3 contohnya, maka tampilkan tulisan ini, yaitu denominator menjadi 0, tidak dapat dilanjutkan karena pembagian 0 itu error ya, tidak bisa ya. Maka si pengguna akan disuruh memasukkan tebakan awal A dan B yang baru, dan ini akan dicek lagi pada ini ya, pengecekan fungsi A apakah sama dengan fungsi B. Jika masih sama, maka pengguna akan tetap disuruh memasukkan tebakan baru hingga hasil pengujian fungsi A dan fungsi B ini berbeda hasilnya. Lalu continue, baru lanjut di perintah berikutnya, yaitu ini adalah rumus dari regular false itu sendiri, yaitu A dikali fungsi B dikurang B fungsi A dibagi fungsi B dikurang fungsi A, dan ini hasilnya saya tampung di variabel yang bernama C agar mudah saya memanggilnya nanti. Lalu jangan lupa C ini dicari fungsinya ya, jadi fungsi C saya tampung di variabel yang saya kasih nama fungsi C. Kemudian saya kembalikan nilai iterasi totalnya ke dalam tabel untuk ditampilkan. Sekali lagi ini opsional. Kemudian lanjut, ini ada perintah untuk pengujian fungsi A terhadap fungsi B apakah lebih dari 0. Jika iya, maka tebakan tidak dapat iterasi tidak dapat dilanjutkan karena tebakan awal tidak mengurung akar. Jadi kalau hasil dari pengujian fungsi A terhadap fungsi B atau fungsi A dikali fungsi B, jika hasilnya lebih dari 0, maka tidak dapat dilanjutkan karena tebakan awalnya saja tidak mengurung akar. Maka pengguna juga disuruh menginputkan tebakan awal A dan B yang baru seperti ini tadi ya, fungsi denominator untuk menghindari pembagian 0 ini sama fungsinya. Kemudian ini akan terus berlanjut hingga fungsi A dikali fungsi B hasilnya kurang dari 0. Kemudian continue, dan ini berikutnya adalah perintah
sebelum melakukan iterasi baru ya. Jadi setiap iterasi, akhiran iterasi akan dicek terlebih dahulu fungsi C-nya apakah kurang dari toleransi atau error yang telah kita tentukan tadi. Jadi jika fungsi C sudah di bawah dari nilai error yang telah kita tentukan, maka iterasinya akan berhenti sampai di situ. Namun jika fungsi C nilainya lebih dari error yang telah kita tentukan, maka akan lanjut ke iterasi berikutnya dengan perintah seperti ini. Ini ABX ini adalah absolut, jadi fungsinya adalah untuk menghilangkan tanda negatif. Jadi kita tidak melihat apakah ini negatif atau positif, intinya kita melihat apakah hasilnya tuh melebihi atau sudah di bawah dari error yang kita tentukan. Nah, ini asumsinya adalah di bawah error yang telah ditentukan. Jadi ini adalah akar yang kita cari. Jadi iterasinya akan dihentikan sampai sini saja. Namun jika hasilnya fungsi C melebihi dari nilai toleransi yang kita tentukan, maka lanjutkan iterasi berikutnya, tapi dengan perintah seperti ini. Jika fungsi C, ya kita melakukan pengujian lagi, jika fungsi C dikali fungsi A hasilnya adalah kurang dari 0 atau negatif, maka ganti tebakan awal B dengan C. Jika tidak, ganti tebakan awal dengan C. Kemudian kita menambahkan setiap iterasi baru dengan 1. Jadi iterasi 2 ditambah 1, jadi setiap iterasi baru akan ditambah 1. Lalu ini mengembalikan atau memanggil nilai kembali di dalam tabel. Kemudian ini seperti yang saya bilang tadi, ini adalah fungsi untuk meringkas dari kasus yang kita punya ya. Jadi supaya kita tidak mengetikkan ini panjang-panjang, maka kita masukkan ke dalam fungsi yang bernama fx. Jadi kita tinggal panggil saja inisialnya f, maka itu sama dengan kita memanggil kasusnya ini. Kemudian A, B, tol ini sama dengan toleransi maksimal, dan max iter ini saya buat variabel ya, atau saya buat mode input ini supaya pengguna bisa menginputkan sesuai selera. Jadi batas awalnya atau tebakan awal A atau B-nya ini bisa diinputkan sesuai kasus yang ada. Kemudian juga batas toleransinya juga bisa menyesuaikan agar bisa disesuaikan juga, dan maksimal iterasinya juga saya buat sebagai mode input supaya bisa disesuaikan dengan sesuaikan dengan kasus yang ada di teman-teman gitu loh. Dan untuk hasil akar persamaannya di sini tertampung pada fungsi RF ini. Jadi semua iterasi tadi akan ditampung pada fungsi RF ini. Nah, untuk menampilkan hasilnya, maka saya akan membuat variabel yang bernama hasil yang digunakan untuk memanggil fungsi RF ini, yang di dalamnya tadi adalah iterasi, kumpulan iterasi tadi ya. Jadi untuk mengeluarkan hasilnya adalah kita butuh sebuah variabel. Di sini saya beri nama hasil yang digunakan untuk menampung sementara, atau saya panggil untuk memanggil fungsi RF-nya. Intinya kita harus membuat sebuah variabel yang digunakan untuk menampung atau memanggil fungsi RF ini ya, yang di dalamnya terdapat banyak iterasi tadi. Kemudian kita buat deklarasi lagi ya untuk menyetop iterasi berdasarkan ini ya, max iterasi ini ya. Ini kan fungsi perulangan ini kan akan berhenti hingga toleransi yang kita inginkan atau error yang kita inginkan. Namun kalau ini berhenti pada jumlah maksimal iterasi yang kita inginkan, itu tidak bergantung atau tidak peduli apakah akar persamaannya sudah ditemukan apa belum, maka kita buat deklarasi ini ya. Jika hasil is not known ya, atau jika hasil bukan dari ini ya, atau intinya jika regula falsinya ini dihentikan sebelum menemukan akar persamaan, maka print akar persamaan hasil dan ini jadi ditemukan ya. Jadi intinya ini jika hasil sudah ditemukan, maka print hasilnya ini pada iterasi berapa, maka di print hasilnya
Jika tidak, atau intinya misalnya kita maksimal iterasinya 3 namun hasil akar persamaannya belum ditemukan, maka kita print ini ya tidak dapat menemukan batas, karena tidak dapat menemukan akar dalam batas iterasi maksimal yang diberikan. Daripada error, misalkan kita tidak kasih program atau deklarasi, ini nantinya akan muncul error gitu ya. Jadi sebagai ganti error kita print tulisan ini saja. Ya, sekarang untuk mencoba programnya, kita coba. Nah, di sini kita masukkan nilai awal sesuai kasus tadi, yaitu nilai awal A0, nilai awal B2, kemudian nilai toleransinya ini nolnya 10 kali 1 ya, lalu iterasi maksimalnya saya buat 100 kali maksimal iterasi. Maka ini hasilnya akar ditemukan pada iterasi ke-14 dan akar persamaan nilainya adalah 1,732 ini ya. Lalu untuk errornya yaitu minus 4,801 minus 11 ini ya. Ini kalau dijadikan desimal itu sama dengan 0,011 kali 4 ini ya, ini sudah di bawah error yang sudah kita tentukan tadi. Kemudian kita coba uji di bagian ini ya, pengenangan kasus khusus ya untuk pembagian 0 jika apabila fungsi A dan B nya ini sama. Kita uji apakah error atau tidak. Ini saya close, kali lagi. Nah, kita uji, kita samakan ya untuk tebakan awalnya, lalu toleransinya sama seperti tadi, lalu maksimalnya masih sama 100. Nah, betul ya, tidak dapat melanjutkan iterasi karena ininya sama 0, karena denominator menjadi 0, jadi 0 kan nggak bisa dibagi. Jadi seperti yang kita harapkan ya, si pengguna disuruh memasukkan tebakan awal A dan B yang baru. Jadi kita masukkan seperti tadi 0 dan 2. Nah, masih sama ya ke 14 ya. Lalu selanjutnya kita uji program ini, pengujian fungsi A terhadap fungsi B ini ya. Jika lebih dari 0 maka artinya tebakan awal tidak mengandung atau tidak mengurung akar, jadi si pengguna akan disuruh memasukkan tebakan awal baru. Kita coba, lagi di sini tebakan awal misalnya 6 dan awalnya B, lalu ini masih sama 1, enter. Lalu ini juga masih sama 100, enter. Nah, ini kan betul kan, tebakan awal tidak mengurung akar, jadi si pengguna akan disuruh memasukkan tebakan awal yang baru. Jadi kita isikan seperti kasusnya ya. Nah, masih sama, 3 error masih tetap ditemukan pada iterasi ke-14. Selanjutnya kita coba menyetop iterasi berdasarkan ini ya, berdasarkan toleransi ya. Misalkan tadi toleransinya kita perbesar dikit, jangan kebanyakan 0, ini tetap sama 0 sesuai kasus, lalu toleransinya kita buat 0,1 saja, lalu ini tetap jadikan 100 iterasi maksimal. Nah, jadi kalau nilai toleransinya dirubah menjadi 0,1 maka akar akan ditemukan pada iterasi ketiga yaitu 1,727, dan ini betul ya errornya minus 0,03, kan kita mintanya 0,1 ya, ini 0,03 kan sudah di bawah 0,1, berarti betul kan ya. Jadi ini sudah betul programnya, ada error. Kemudian kita uji bagaimana kalau kita menyetop iterasi berdasarkan maksimal iterasi. Kalau tadi kan kita menyetop iterasi berdasarkan jumlah maksimal errornya, sekarang kita coba menyetop iterasi dengan menggunakan maksimal iterasi. Jadi tidak peduli apakah iterasinya itu sudah menemukan akar persamaannya apa belum, intinya kita menyetop iterasinya sesuai iterasi yang kita inginkan. Tidak peduli apakah akar persamaannya ditemukan apa belum. Sekarang kita run.
kita masukkan seperti tadi kasus 0, lalu ini 2, nilai toleransinya kita kembalikan seperti tadi 0,0. Karena kalau nilai toleransinya sebanyak ini tadi kan ditemukan pada iterasi ke-14, coba kita batasi sampai iterasi ke-5 saja. Kita coba lihat hasilnya seperti apa. Kita enter. Nah, di sini muncul keterangan tidak dapat menemukan akar dalam batas iterasi maksimal yang diberikan. Jadi dalam batas iterasi yang kita berikan yaitu maksimal 5 iterasi, akarnya masih belum ditemukan. Tapi tabelnya muncul atau iterasi 0 sampai 4-nya muncul hasilnya, namun akarnya tidak ditemukan. Jadi programnya kali ini berhasil lagi ya. Nah, ini tidak dapat menemukan batas iterasi maksimal yang diberikan jika hasilnya error pada return nonnya ini ya, atau pada regular falsinya tidak dapat menghitung akar persamaan. Maka untuk menghindari daripada memunculkan tulisan error atau menghentikan program secara tiba-tiba, mending saya kasih keterangan primitif saja seperti itu. Dan mungkin seperti itu saja penjelasan program yang saya buat.